Kaisar Agung Dao bela diri. Bab 3466 bukan milik keabadian. Kekuatan dan dominasi Luo Xiu membuat semua orang di sekitarnya tidak mau memprovokasi dia. Kecuali orang tadi, tidak ada orang lain yang mencoba mengujinya dengan santai. Luo Xiu memimpin banyak murid dari Akademi Diri Sejati ke kedalaman danau. Kegelapan di dasar danau tampaknya mampu menyerap semua cahaya. Bahkan persepsi kesadaran ilahi pun ditekan di sini. Kakak senior Luo, apa gulungan sebelumnya? Salah satu murid akademi bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagi orang-orang di Istana Abadi dan Paviliun Abadi, Luo Xiu adalah orang gila. Namun bagi banyak murid akademi, mereka merasa sangat dekat dengannya dan sangat mengaguminya. Setelah mendengar ini, Luo Xiu juga teringat awal semua ini. Sebuah gulungan terbang keluar dari dasar danau dan diambil olehnya, maka Raja Suci dan yang lainnya mengambil tindakan dan menargetkannya. Dia mengangkat tangannya dan membaliknya, lalu gulungan dengan cahaya kuno yang redup muncul di tangan Luo Xiu. Jika melihat ke bawah, Anda dapat melihat ada segel rune di bagian pembukaan gulungan. Rune ini tidak sederhana. Rune ini terdiri dari simbol-simbol kecil yang tak terhitung jumlahnya yang disusun rapat. Simbol-simbol ini juga terdiri dari prinsip-prinsip Tao. Luo Xiu mencoba membuka gulungan itu, dan rune-rune mengalir keluar dengan kekuatan yang tidak terduga untuk menghalanginya. Buka saja untukku. Luo Xiu mendengus dingin, dan kekuatan menjalankan prinsip Tao yang sebenarnya berhadapan dengan prinsip Tao dalam rune. Ledakan. Tabrakan kedua prinsip itu memicu dampak energi yang sangat mengerikan. Jika bukan karena banyaknya murid akademi yang berdiri di belakang Luo Xiu, saya khawatir dampak dari dampak itu saja akan menyebabkan semua orang ini menderita kerugian besar, dan bahkan nyawa mereka. Pada saat yang sama, seluruh dasar danau terguncang, dan wajah orang-orang di Istana Abadi dan Paviliun Abadi semuanya berubah, dan kulit mereka menjadi pucat. Alasan mengapa mereka mengubah wajah mereka bukan karena dampak dan pengaruh setelahnya, tetapi karena ada alam rahasia di dasar danau, alam rahasia yang berasal dari zaman kuno. Bagaimana jika ada beberapa batasan lingkaran sihir yang kuat? Bukankah mungkin untuk diaktifkan dengan stimulasi? Banyak pengikut akademi menatap telapak tangan Luo Xiu seperti bayi yang penasaran, karena dengan konfrontasi antara dua kekuatan Taoisme sejati Luo Xiu, mungkin karena lebih istimewa, secara bertahap berubah. Memperoleh keunggulan, dan gulungan itu secara bertahap dibuka sedikit demi sedikit. Ketika gulungan itu terbuka sepenuhnya, ada sebuah lukisan di atasnya. Di lukisan itu ada tanaman yang menyerupai naga, berlumuran darah dan bening seperti kristal. Rumput darah naga leluhur. Beberapa murid dari akademi berseru bahwa mereka mengenali nama obat ajaib ini karena latar belakang keluarga mereka. Rumput berwarna merah darah ini memiliki rimpang yang bentuknya seperti naga. Ia memiliki 4 cabang kecil. Setiap cabang memiliki 9 daun ramping, yang bentuknya seperti 9 cakar naga leluhur. Konon ini adalah obat mujarab paling mujarab yang sulit ditemukan di dunia, dan khasiat obat mujarab ini juga sangat aneh. Fungsinya bukan untuk meningkatkan kultivasi, juga bukan untuk melembutkan tubuh. Khasiat terbesar dari rumput darah naga sejati adalah mampu mengatur keadaan ki dan darah seseorang serta mengembalikannya ke periode dan tahap puncak kondisi fisik. Dengan kata lain, bagi generasi biksu tua yang telah lama berlatih, obat ajaib ini sangat berharga. Meskipun bagi mereka yang telah mencapai kultivasi di dunia abadi, rentang hidup mereka hampir panjang dan permanen. Selama mereka tidak binasa, pada dasarnya tidak ada kemungkinan kematian karena habisnya rentang hidup. Namun, dalam perjalanan kultivasi yang panjang, kondisi fisik akan menurun secara bertahap dan tidak lagi mencapai puncak masa muda dan paruh baya. Itulah sebabnya mereka yang telah berlatih kurang dari 1 juta tahun dianggap sebagai generasi muda. Generasi muda ini mengacu pada kondisi dan potensi tubuh. Jika seorang lelaki tua yang kuat yang telah berlatih selama berabad-abad dalam kekacauan telah dibelenggu ke alam tertentu selama bertahun-tahun. Jika ia mendapatkan rumput darah naga sejati dan kondisi fisiknya kembali ke puncak masa muda dan parubaya, ia mungkin dapat mencapai hasil yang luar biasa. Melangkah lebih jauh dan menerobos ke alam yang lebih tinggi. Sayang sekali itu hanya lukisan, bukan rumput darah naga yang asli. Keluh sebagian orang. Namun, Luo Xiu tidak berpikir demikian, karena lukisan ini memiliki dimensi lain yang tidak dapat dilihat orang lain. Namun, ketika dia memegang lukisan itu di tangannya, dia dapat melihat bahwa ada ruang independen di dalam lukisan itu dalam gulungan itu. Rumput darah naga sejati bukanlah lukisan yang sebenarnya, tetapi tersegel di dalam lukisan itu. Dengan kata lain, ini adalah rumput darah naga asli.
Luo Xiu menyimpan kembali gulungan itu dan diam-diam memasukkannya ke dalam cincin. Namun, pemandangan ini masih terlihat oleh beberapa orang di kejauhan, dan banyak orang memiliki pandangan aneh di mata mereka. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang terbang keluar dari dasar danau. Kemungkinan besar itu adalah harta karun dari era kuno, atau bahkan era dunia yang lebih tua dari dunia abadi. Bagaimana mungkin sesuatu yang terbang keluar dari alam rahasia kuno seperti itu bisa menjadi sebuah lukisan biasa? Berdengung. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyeruak dari dasar danau yang tadinya remang-remang, menerangi seluruh dasar danau dengan sangat terang. Di tengah dasar danau, tanah di dasar danau retak, dan semua air danau terjepit keluar, membentuk zona vakum di mana air danau tidak dapat menyebar. Cahaya ungu cemerlang muncul, menyelimuti istana megah dan sederhana, perlahan muncul dari celah dasar danau. Seluruh istana kuno diselimuti cahaya ungu dan gas ungu. Cahaya dan energi hidup berdampingan, cahaya ungu terang dan energi ungu dalam. Pada saat yang sama, Luo Xiu merasakan fluktuasi banyak aura. Jelas, saat kuil kuno ini muncul, itu memengaruhi hati banyak orang. Pemilik aura yang diperhatikan Luo Xiu semuanya adalah master luar biasa, setidaknya setingkat dengan Raja Suci Perang, dan yang lainnya. Istana kuno ini memiliki total 9 tingkat, 3 tingkat kekacauan, 3 tingkat cahaya ungu, dan 3 tingkat energi ungu. Setiap lapisan cahaya ungu dan energi ungu, dalam kekacauan itu, seperti sebuah dojo, menyembunyikan ciptaan agung, yang membuat orang merasa rileks dan bahagia, serta ingin menjelajah. Istana kuno 9 lapis itu seperti langit 9 lapis, dengan makna yang luar biasa. Tetapi meskipun istana kuno muncul pada saat ini, generasi muda tidak bertindak gegabah. Bagaimanapun, generasi tua orang-orang kuat di dunia abadi telah mengetahui bahwa ada alam rahasia kuno di sini selama bertahun-tahun, tetapi mereka baru membukanya sekarang. Ini sendiri menunjukkan bahwa kuil kuno ini tidak sederhana. Peluang dan bahaya selalu ada. Ini adalah kebenaran yang dipahami semua orang. Tidak seorang pun ingin menjadi korban, terburu-buru dan tidak mendapatkan apapun selain mempertaruhkan nyawa mereka. Namun, inilah kejutannya. Setelah istana kuno itu muncul, pintu yang tertutup itu terbuka secara otomatis, dan energi kekacauan yang besar dan mengepul keluar, seperti naga yang kacau, meraung dan berlari kencang. Pada saat yang sama, generasi tua dari orang-orang kuat dari Istana Abadi, Paviliun Abadi, dan Akademi Diri Sejati juga datang. Ketika mereka melihat istana kuno, ekspresi mereka juga sangat gembira, karena dengan pengetahuan mereka, mereka secara alami dapat mengenalinya. Kuil kuno sama sekali bukan produk dari waktu yang kekal. Periode abadi telah melalui 3 era, yang pertama kuno, yang paling kuno, dan yang tak berujung. Sebelum masa abadi, ada masa-masa lain yang serupa namun berbeda dunia dengan dunia abadi, dan jalan yang ditempuh pun bisa saja berbeda. Sayang sekali aku tidak bisa masuk. Seorang lelaki tua dari istana abadi mendesah. Dia sudah melihat bahwa istana kuno ini memiliki batasan khusus yang membatasi masuknya generasi tua. Hanya generasi muda yang bisa masuk. Ya, memang sulit sekali menemukan rejeki yang sesuai dengan kita di dunia ini. Namun, anak-anak muda ini beruntung. Seorang lelaki tua dari Paviliun Abadi juga menghela napas dan menatap banyak anak muda. Masuklah, kalian mungkin bisa menemukan sesuatu yang melampaui imajinasi kalian. Itu tergantung pada kesempatan kalian masing-masing. Bab 3467 peluangnya ada. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang kuat dari generasi tua, banyak biksu muda yang hadir menghela napas lega. Para tetua dan orang-orang kuat ini tidak akan menjebak dan membunuh mereka. Karena mereka mengatakan mereka bisa masuk, itu berarti tidak ada bahaya jika mereka masuk begitu saja. Hanya saja istana kuno ini tampaknya memiliki beberapa batasan, sehingga orang-orang kuat dari generasi tua hanya bisa menghela nafas, tetapi tidak diizinkan masuk. Kultivasi Dao saling berhubungan hingga ke tingkat tertentu. Bahkan jika segala sesuatunya tidak termasuk dalam dunia abadi, ada beberapa kesamaan mendasar dalam kondisi Dao tertentu. Setelah memasuki istana kuno, Anda akan menemukan bahwa ruang di istana kuno ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Tingkat pertama istana kuno adalah ruang yang kacau. Di kedalaman kekacauan, ada cahaya terang yang mengalir, seperti cahaya yang bersinar dari suatu harta karun yang menarik perhatian. Tidak ada keraguan. Baik orang pertama maupun orang terakhir yang datang, setelah melihat tempat yang bersinar itu, mereka bergegas menghampiri secepat mungkin. Luo Xiu tidak terburu-buru meraih kesempatan itu, karena dia tahu betul bahwa kesempatan apapun sebenarnya tidak mudah diperoleh.
Dia memimpin banyak murid dari akademi untuk mengikuti di belakang kerumunan besar itu. Kesadarannya selalu memperhatikan para jenius muda dari Istana Abadi dan Paviliun Abadi, karena begitu dia bertindak sendiri, para murid akademi ini pasti akan dibunuh oleh Paviliun Abadi. Orang-orang di Paviliun dan Istana Abadi begitu tertekan sehingga mereka tidak dapat mengangkat kepala mereka. Dan selama dia ada di sini, hanya dia yang bisa mengintimidasi semua orang di Istana Abadi dan Paviliun Abadi. Tidak butuh waktu lama. Semua orang tiba di tempat yang bersinar. Ada ladang obat yang dipenuhi dengan energi yang kacau. Ladang obat itu tidak besar, tetapi setiap inci tanah memancarkan sinar cahaya yang cemerlang. Ada juga 3 tanaman obat ajaib yang tumbuh di ladang obat itu. Setiap obat ajaib memancarkan aura yang menakjubkan. Salah satu obat ajaib dapat dikenali oleh mereka yang hadir, tetapi 2 obat ajaib lainnya tidak pernah terdengar. Mungkin itu adalah obat ajaib legendaris yang telah lama menghilang, atau mungkin juga obat ajaib yang bukan berasal dari dunia abadi, melainkan berasal dari dunia lama. Tetapi tidak peduli kemungkinan yang mana, hanya berdasarkan pada nafas obat ajaib tersebut, dapat disimpulkan bahwa ini pasti obat ajaib yang luar biasa, setidaknya pada tingkat kaisar, dan mungkin bahkan tingkat sumber. Seseorang bergegas mendekat dalam sekejap, tetapi kecepatan dia berlari mendekat lebih cepat, dan kecepatan dia terbang kembali bahkan lebih cepat, terbang melintasi kepala orang banyak seperti meteor, terbang sangat jauh. Tirai cahaya muncul di sekitar ladang obat. Setelah peluru murid Paviliun Abadi terbang, tirai cahaya itu menghilang lagi. Ada prasasti batu di sini. Pada saat ini, seseorang berbicara dan menunjuk ke sisi ladang obat-obatan. Ini adalah lempengan batu yang tidak terlalu mencolok, agak pecah, seperti batu yang dilempar begitu saja ke tanah. Ada tulisan di situ. Serangkaian mata berkumpul di masa lalu, dan beberapa orang menggunakan kesadaran spiritual mereka untuk menjelajah. Mereka yang dapat mengguncang lingkaran sihir akan berkesempatan mendapatkan obat. Meskipun lempengan batu itu pecah, informasi yang tercatat di dalamnya tetap lengkap. Meskipun saya tidak mengenali tulisan tangannya, ketika mata saya melihatnya, saya dapat memahami arti kata-kata ini. Sungguh ajaib dan misterius. Jelas ini adalah pesan yang ditinggalkan oleh orang yang kuat, meninggalkan pemikiran spiritual. Bahkan jika Anda tidak mengenali kata-kata yang terukir di atasnya, Anda tetap dapat mengetahui artinya. Pada saat yang sama, semua orang juga memahami bahwa ini adalah ujian, dan mereka yang lulus ujian akan mendapat kesempatan. Peluang di sini adalah obat ajaib di bidang pengobatan, atau dengan kata lain, bidang pengobatan ini adalah harta karun. Lagi pula, 3 obat ajaib tingkat tinggi dapat ditanam pada saat yang sama, yang jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh bidang pengobatan biasa. Jika bidang pengobatan ini dihidupkan kembali, banyak obat-obatan ajaib yang berharga pasti akan dibudidayakan setelah waktu yang lama. Mari kita coba bersama. Beberapa murid dari Istana Abadi keluar pada saat yang sama. Seseorang baru saja terlempar, jadi mereka tahu bahwa tidak mudah untuk mengguncang lingkaran sihir, jadi mereka berencana untuk bekerja sama untuk mencoba. Ledakan. Setelah mereka beraksi, gelombang besar dan mengerikan menyapu. Dalam sekejap, beberapa dari mereka, seperti orang tadi, terbang keluar untuk jarak yang tidak diketahui, dan tubuh mereka masih di udara, dan mereka pingsan. Dapat dilihat bahwa lingkaran sihir betapa mengerikannya kekuatan serangan balik. Tidak mungkin bagi orang kuat yang meninggalkan kesempatan untuk tidak memikirkan hal ini. Jika Anda ingin mengguncang lingkaran sihir, Anda harus mengandalkan kekuatan tempur pribadi Anda. Jika Anda menggabungkan kekuatan, semakin banyak orang, semakin kuat kekuatan serangan balik yang perlu ditahan. Seseorang melihatnya. Petunjuk. Sebenarnya, semua orang yang hadir tidak bodoh. Setelah 2 kelompok orang pertama mencobanya, mereka semua menebaknya. Biar aku coba. Tiba-tiba, sebuah sosok berjalan keluar, diselimuti lingkaran cahaya putih, dengan aura yang sangat sakral, mengalir dengan fluktuasi kehidupan yang kuat. Mereka menoleh satu persatu, dan yang mengejutkan, orang yang keluar adalah seorang wanita. Mengenakan gaun cian, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya putih, sosoknya anggun dan cantik, dan penampilannya sangat cantik. Siapa dia? Belum pernah mendengarnya sebelumnya. Beberapa orang berbisik, meskipun mereka tidak melihat atau mengenalinya, hanya aura yang terpancar dari wanita ini dapat membuat orang merasakan fluktuasi yang luas dan tidak terduga. Dia jelas bukan orang biasa. Dewi Hijau dari suku An. Seseorang berbicara dan mengungkapkan identitas wanita itu. Klan An adalah keluarga kuno di dunia abadi. Meskipun leluhur mereka tidak sekuat Master Abadi,
mereka masih berdiri di puncak asal-muasal kepunahan. Terlebih lagi, klan An selalu bersikap rendah hati, dan Dewi Hijau ini tidak pernah terkenal di masa lalu. Baru pada ribuan tahun yang lalu dia berhasil menembus penghalang dan menggabungkan serta memurnikan benih sumber tertinggi. Berdengung. Setelah dia berjalan mendekat, dia melambaikan tangannya dan menepuk tirai cahaya lingkaran sihir itu, ingin menguji kekuatan lingkaran sihir itu. Telapak tangan ini terlihat ringan dan enteng, seakan-akan tidak ada tenaga sama sekali. Namun dimanapun telapak tangan ini lewat, kekosongan menjadi terdistorsi, bahkan ada retakan-retakan hitam yang menyebar. Yang menandakan bahwa tenaga yang terkandung dalam telapak tangan ini sangatlah dahsyat. Ledakan. Telapak tangan itu jatuh pada lingkaran sihir, lalu muncullah tirai cahaya. Namun, lingkaran sihir itu tidak goyah. Sebuah kekuatan serangan balik yang kuat membuat tubuhnya yang halus bergetar dan dia mundur 2 langkah. Hasil seperti itu juga cukup mencengangkan. Lagi pula, semua orang yang mencobanya sebelumnya terlempar ke jarak yang tidak diketahui dan tidak ada satupun dari mereka yang berhasil kembali. Namun, Dewi Hijau tidak menyerah. Ia membentuk segel dengan jari-jarinya yang berwarna hijau putih dan menggunakan metode yang lebih kuat. Namun hasilnya tetap sama. Ia tidak bisa melupakannya. Ia terpukul mundur oleh guncangan demi guncangan, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Ini mengejutkan semua orang. Bahkan seorang dewi berbakat yang telah mengintegrasikan benih sumber tertinggi tidak dapat mengguncang lingkaran sihir. Siapa yang bisa mendapatkan kesempatan di sini? Sepertinya aku tidak bisa. Dewi Hijau mendesah dan segera berjalan kembali, merasa sangat enggan namun tak berdaya. Segera setelah itu, Raja Surgawi Suci melangkah keluar. Ia telah dikalahkan dengan menyedihkan di tangan Luo Xiu. Jika bukan karena kehadiran seorang tetua yang kuat, ia mungkin telah mati di tangan Luo Xiu, yang membuatnya merasakan api di dalam hatinya. Dia butuh kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya dan membuktikan dirinya. Bab 3468 Cahaya Ungu tingkat keempat. Ledakan. Gagasan Raja Surgawi Suci sangat bagus, tetapi kenyataannya sangat kejam. Disertai suara gemuruh yang keras, walaupun dia sudah berusaha sekuat tenaga, dia tetap saja seperti Dewi Hijau, yang tidak mampu menggoyahkan tirai cahaya lingkaran sihir. Setelah itu, Peri Yue juga melangkah maju untuk mencoba, dan yang lainnya juga mengambil tindakan satu demi satu, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Aku akan melakukannya. Tepat pada saat itu, Raja Suci Perang mengambil tindakan, dan cahaya yang menyilaukan keluar dari tubuhnya, bagaikan matahari kemasan. Ledakan. Serangan kekuatan penuhnya mendarat pada tirai cahaya yang dipadatkan oleh lingkaran sihir, dan itu benar-benar membuat tirai cahaya itu sedikit bergetar. Hal ini membuat mata orang-orang lain yang hadir menyusut. Jelas, Raja Suci Perang ini bukan hanya sekadar nama, dan kekuatan membunuhnya sangat kuat, yang lebih kuat daripada orang lain yang memadatkan benih sumber tertinggi. Lagi pula, orang lain telah mencobanya, tetapi mereka tidak dapat membuat tirai cahaya lingkaran sihir itu bergetar, tetapi Raja Suci Perang dapat melakukannya, meskipun itu hanya untuk membuat tirai cahaya lingkaran sihir itu sedikit bergetar. Yang mana bukan sesuatu yang pernah dilakukan orang lain sebelumnya. Namun, tingkat guncangan ini tampaknya tidak memenuhi standar. Tirai cahaya dari susunan sihir masih ada dan tidak memungkinkan Raja Sein Perang untuk masuk. Aku juga tidak bisa melupakannya. Raja Suci Perang akhirnya berhenti. Faktanya, dia telah menggunakan semua kekuatannya dalam serangan sebelumnya. Meskipun dia juga ingin lebih mengguncang susunan sihir, dia benar-benar tidak berdaya. Kemudian, Jin Tianqiong juga mengambil tindakan. Orang yang dikabarkan telah mengolah tubuh perang tertinggi ini selalu sangat rendah hati dan bisa setenar Raja Perang Suci. Namun pada akhirnya dia juga gagal. Tirai cahaya susunan sihir itu seperti aliran langit, mengalir melintasi dua dunia, sehingga semua orang hanya bisa berhenti di sini. Pada akhirnya, mata semua orang tertuju pada Luo Xiu. Karena semua orang tahu bahwa dia adalah orang yang sangat istimewa. Pertarungan di atas danau telah membuktikan bahwa orang ini lebih kuat daripada jenius muda yang telah menggabungkan dan memurnikan benih sumber tertinggi. Luo Xiu tidak menghindari tatapan orang banyak. Dia berjalan keluar dengan tenang dan ingin mencoba mengguncang tirai cahaya susunan sihir. Dia punya firasat bahwa keberadaan tirai cahaya ini sedang menguji hasil kultivasi generasi muda. Alasan mengapa dia tidak mencobanya pada awalnya adalah karena banyak orang ingin mencobanya, jadi dia tidak perlu berjuang untuk apapun. Sekarang tidak ada seorang pun yang mencoba lagi. Dia berjalan keluar dan berdiri di tepi lingkaran sihir. Retakan. Luo Xiu mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan tinjunya,
dan saat dia mengepalkan tinjunya, kekuatan dahsyat menghancurkan udara dan menyemburkan petir. Ledakan. Setelah seluruh kekuatan tubuhnya terpusat pada tangan kanannya, Luo Xiu melancarkan pukulan tanpa gerakan apapun. Raungan mengerikan bergema, dan akibatnya yang terlihat dengan mata telanjang membentuk gelombang mengerikan yang menyapu. Tirai cahaya lingkaran sihir yang sedari tadi tidak bergerak, bergetar hebat, dan beberapa retakan muncul di atasnya, bagaikan cermin yang pecah. Dan pemandangan seperti itu, di mata orang lain, terasa sedikit menakutkan. Karena beberapa jenius tak tertandingi mencoba satu demi satu, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Raja Suci Perang terkuat dan Jin Tianqiong, yang dikenal sebagai tubuh petarung tak terkalahkan, hanya bisa membuat tirai cahaya lingkaran sihir sedikit bergetar. Namun, Luo Xiu jauh lebih baik dari mereka, dan bahkan berhasil menembus tirai cahaya susunan sihir. Mungkinkah dia benar-benar sekuat itu? Pada saat yang sama, tirai cahaya susunan sihir menghilang, dan Luo Xiu melangkah maju, melintasi area yang terhalang oleh tirai cahaya susunan sihir, dan berjalan menuju ladang obat. Hal ini membuat mata banyak orang berkedip. Apakah hilangnya tirai cahaya susunan sihir berarti orang lain juga bisa lolos? Seseorang melangkah maju untuk mencoba, tetapi ketika dia mendekati tepi susunan sihir, tirai cahaya yang baru saja menghilang muncul lagi, langsung menjatuhkan orang itu, dan berubah menjadi meteor dan menghilang ke langit. Hal ini membuat sudut mulut orang lain sedikit berkedut. Jelas, hanya mereka yang lulus ujian yang bisa lulus, dan yang lainnya hanya bisa menonton. Gerakan Luo Xiu tidak cepat, tetapi ladang obatnya tidak besar. Di bawah tatapan tajam, dia mengambil ketiga ramuan ajaib, menyegelnya dalam wadah khusus, dan menaruhnya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah melihat ladang obat, Luo Xiu juga ingin mengambilnya. Lagi pula, dibandingkan dengan obat-obatan ajaib, nilai ladang obat sebenarnya lebih besar. Namun, dia melihat dengan teknik pupilnya bahwa ada tanda-tanda rune yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi di tanah ladang obat. Ladang obat ini tidak dapat diambil sama sekali, karena ada batasan yang ditinggalkan oleh para master yang tak tertandingi. Dalam kasus ini, Luo Xiu tidak memaksanya dan berbalik untuk pergi. Pada saat Luo Xiu keluar, sinar cahaya perak menutupi langit dan bumi, dan langsung menenggelamkan dan menyelimuti sosoknya. Setiap sinar cahaya itu luar biasa kuatnya dan dipadatkan dengan kekuatan hukum Tai Yin Yin. Orang yang bergerak itu adalah Peri Yue, yang lembut seperti air pada saat-saat biasa, tetapi begitu dia bergerak, dia bagaikan guntur dan kejam. Mari kita tekan dia bersama-sama dan minum obat ajaib. Pada saat yang sama, Peri Yue menggunakan kesadaran spiritualnya untuk berkomunikasi dengan beberapa jenius muda lainnya. Ketiga obat ajaib itu masing-masing sangat tidak biasa dan jelas merupakan keberuntungan yang luar biasa. Mereka tidak bisa hanya melihat Luo Xiu menelan ketiga obat ajaib itu sendirian. Dalam sekejap, beberapa orang bergerak bersama-sama dan segel jatuh satu demi satu, menyegel langit dan mengunci bumi, tidak meninggalkan kesempatan bagi Luo Xiu untuk melarikan diri. Orang-orang di sekitar mereka mundur, karena mereka tidak dapat campur tangan dalam pertempuran sebesar ini. Ledakan. Kekuatan Dao yang luar biasa menenggelamkan Luo Xiu. Momentum besar tiba-tiba meletus dari tubuh Luo Xiu. Swastika muncul di matanya, dan roda berputar muncul di antara kedua alisnya. Hukum tertinggi memadatkan medan biru emas, menghalangi semua pembunuhan di luar tubuhnya. Hanya ini saja yang kamu punya? Luo Xiu berdiri dengan gagah di lapangan, tatapan matanya dengan dingin menyapu mereka yang menyerang. Adegan seperti itu membuat semua orang tercengang, karena yang menyerang adalah beberapa jenius muda, yang semuanya menguasai Dao benih sumber tertinggi. Serangan gabungan mereka diblokir olehnya. Kekuatan orang ini begitu kuat sehingga agak menakutkan. Berdengung. Saat berikutnya, sosok Luo Xiu menghilang. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang dan muncul di samping beberapa jenius muda dalam sekejap. Ledakan. Dalam sekejap, pertempuran besar pun terjadi. Akan tetapi, bahkan jika beberapa jenius muda bergabung, mereka tetap tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Luo Xiu. Pada akhirnya, Luo Xiu berubah menjadi aliran cahaya, meninggalkan tempat ini dengan kecepatan yang mencengangkan, dan bergegas ke tingkat kedua surga kekacauan di kuil kuno. Tidak ada apa-apa. Setelah melewati langit kedua dan ketiga, Luo Xiu tidak menemukan apapun. Dua langit kuil kuno itu kosong, seolah-olah telah tersapu. Tidak ada apapun di sana. Itu tidak sebagus langit pertama, setidaknya masih ada 3 ramuan ajaib yang tersisa. Setelah itu, Luo Xiu tidak berhenti dan terus berjalan menuju lantai 4 kuil kuno. Seluruh ruangan dipenuhi dengan cahaya ungu.
Saat dia melangkah ke area ini, suasana mengerikan memenuhi udara, menyebabkan wajah Luo Xiu berubah tiba-tiba. Karena di pintu masuk area ini, ada beberapa noda darah yang mengalir di tanah. Entah sudah berapa tahun berlalu, tetapi noda darah ini masih belum mengering, memancarkan niat membunuh yang mengejutkan dan mengerikan. Bab 3469, kamu di masa depan. Hanya bau genangan darah saja sudah membuat Luo Xiu merasakan firasat menyeramkan, seakan-akan tubuhnya akan retak dan hancur, dan dia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Luo Xiu menahan rasa sakit yang hebat akibat robeknya tubuhnya dan berjalan mengitari genangan darah, tidak berani menyentuhnya. Anda tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa genangan darah saja memiliki aura yang mengerikan. Pemilik genangan darah ini jelas merupakan eksistensi yang berada di luar imajinasi. Tetapi saat Luo Xiu ingin melangkah, aura kuat tiba-tiba menguncinya. Ketika dia terkunci, Luo Xiu benar-benar merasa seperti seekor semut, seolah-olah ada tangan besar tak terlihat yang dapat menghancurkannya hingga berkeping-keping hanya dengan sedikit kekuatan. Itu kamu? Apakah ini kamu saat kamu masih muda? Tiba-tiba, sebuah suara bergema di telinga Luo Xiu. Siapa kamu? Luo Xiu gemetar dalam hatinya, menatap genangan darah yang baru saja dilihatnya. Dia bisa merasakan aura yang menguncinya berasal dari genangan darah itu. Berdengung. Darah merah cerah memenuhi udara dengan cahaya, bukan cahaya berwarna darah, tetapi cahaya keemasan yang sangat terang, penuh aura suci. Sebuah bayangan kabur muncul, tampak seperti seorang pemuda, dengan sepasang mata yang dalam, menatap Luo Xiu, dengan desahan seperti bertahun-tahun. Apakah kau mengenalku? Luo Xiu juga menatap orang itu. Meskipun aura yang dipancarkan oleh orang itu sangat kuat, dia tidak merasakan kebencian apapun. Saya tidak mengenalmu sekarang. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Apakah kamu mengenalku di masa depan? Luo Xiu memiliki keraguan di matanya. Saya. Hantu pemuda itu berbicara, tetapi Luo Xiu hanya bisa melihat bibirnya bergerak, tetapi tidak bisa mendengar apa yang dia katakan sama sekali. Bahkan dengan mengandalkan pembacaan bibir, dia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan pihak lain. Tanpa terlihat, sepertinya ada kekuatan misterius yang menghalangi semua ini, membuatnya mustahil baginya untuk mengetahui apa yang dikatakan bayangan muda itu. Apa sebenarnya yang sedang kamu bicarakan? Tanya Luo Xiu. Sehat. Pemuda itu menggelengkan kepala dan mendesah. Waktu telah menghalangi semua ini, mencegahku memberitahumu beberapa hal yang belum terjadi. Setelah mendengar ini, Luo Xiu mengerti bahwa apa yang ingin dikatakan pihak lain seharusnya adalah tentang masa depannya. Itu adalah sesuatu yang belum terjadi dan tabu. Jika kamu mengenalku di masa depan, maka kamu juga harus menjadi orang dari masa depan. Mengapa kamu muncul di sini? Luo Xiu menjadi semakin bingung. Ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan. Bahkan jika aku mengatakannya, hal itu akan terhalang oleh kekuatan waktu. Sepertinya kau baru akan tahu saat masa depan benar-benar terjadi. Pemuda itu mengatakan ini. Tepatnya, aku adalah orang dari masa lalu, tetapi aku pernah melihatmu di masa depan. Bayangan pemuda itu mengungkapkan berita yang mengejutkan. Masa lalu, masa kini, masa depan. Aku berada di masa lalu, tetapi aku dapat melihatmu di masa depan dan dirimu di masa kini. Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan. Bayangan pemuda itu tampak berbicara pada dirinya sendiri. Dan apa yang dia katakan membuat Luo Xiu sangat bingung, dan sulit untuk memahami apa yang ingin diungkapkan pihak lain. Aku yang kamu lihat sekarang hanyalah sisa masa laluku. Aku akan memberimu sebuah keberuntungan. Jika memungkinkan di masa depan, aku harap kamu dapat membantuku membentuk kembali duniaku. Tubuh bayangan pemuda itu makin lama makin gelap, itu artinya sisa-sisa pikirannya tak dapat bertahan lama lagi dan akan sirna sepenuhnya. Tanpa memberi kesempatan pada Luo Xiu untuk bertanya, bayangan pemuda itu langsung mengembun dan berubah menjadi sebuah rune. Dalam sekejap, rune itu menghilang di antara alis Luo Xiu. Dalam sekejap, informasi datang ke pikiranku satu demi satu. Membentuk kembali duniamu? Luo Xiu tidak mengerti, dia juga tidak mengerti, apa hubungan antara seseorang di masa lalu, seseorang di masa sekarang, dan seseorang di masa depan? Di depan cahaya ungu tingkat keempat di istana kuno, Luo Xiu berhenti, hatinya penuh dengan keraguan. Bukan dari dunia ini. Luo Xiu juga mengetahui hasil bahwa baik pemilik kolam darah maupun istana kuno ini bukanlah produk dari dunia abadi, tetapi dunia yang sudah ada lebih lama dari dunia abadi. Dunia masa lalu hancur, dan dunia baru lahir, tetapi masih ada beberapa hal yang tersisa di dunia masa lalu, yang diwarisi dari dunia sebelumnya ke dunia berikutnya, menunggu orang yang ditakdirkan.
Luo Xiu teringat perkataan kakak laki-lakinya. Dia telah menemukan lokasi alam rahasia ini sejak lama, tetapi tidak pernah bisa membukanya. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa dia hanya bisa membukanya secara alami ketika saatnya tiba. Awalnya, Luo Xiu mengira bahwa petinggi-petinggi paviliun abadi dan istana abadi telah membukanya secara paksa. Sekarang tampaknya apa yang disebut pembukaan kali ini adalah karena waktunya telah tiba. Dan kali ini mungkin saja, bisa jadi dia. Tepat ketika Luo Xiu berhenti dan berpikir, yang lain datang ke sini satu demi satu. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Luo Xiu berbalik dan pergi, seolah-olah dia tidak berniat melanjutkan menjelajahi tingkat kelima istana kuno di belakang. Karena kekuatan dahsyat yang telah ditunjukkan Luo Xiu sebelumnya, tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya pergi. Beberapa orang bahkan sedikit beruntung karena pria sekuat itu memilih untuk pergi. Jika dia menemukan keberuntungan lain, dia akan kehilangan pesaing yang kuat. Namun pada kenyataannya, hanya Luo Xiu yang tahu bahwa ia telah memperoleh ciptaan sejati dari istana kuno ini. Bahkan jika ada sesuatu di langit cahaya ungu dan langit udara ungu di belakang istana kuno, itu tidak terlalu berharga. Selama bertahun-tahun, banyak hal telah terhapus. Bahkan 3 obat ajaib yang ditemukan di tingkat pertama kekacauan baru tumbuh kemudian. Dan di luar istana kuno, para tetua paviliun abadi, istana abadi, dan akademi diri sejati semuanya sedang menunggu. Ketika mereka melihat Luo Xiu keluar, mereka semua tampak sedikit bingung, dan seorang tetua dari akademi maju untuk bertanya. Aku telah memperoleh 3 obat ajaib, dan aku belum menemukan peluang lain yang cocok untukku, kata Luo Xiu. Obat ajaib macam apa yang ada? Pria kuat dari paviliun abadi bertanya, nadanya sangat tegas, dan dia menatap Luo Xiu, seolah-olah dia sedang memerintahkannya untuk menjawab. Sikap ini membuat Luo Xiu mengerutkan kening dan menjawab dengan dingin. Obat ajaib yang kudapatkan adalah milikku dan tidak ada hubungannya denganmu. Pada saat yang sama, Luo Xiu melihat sebuah tanda yang dikenakan oleh pihak lain. Orang kuat yang berbicara itu berasal dari klan 3 orang suci. Lancang sekali. Kamu masih junior, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepada orang yang lebih tua seperti ini? Kamu harus dihukum karena kejahatan tidak hormat. Pada saat ini, terdengar suara lain, dan orang yang berbicara itu membuat mata Luo Xiu bersinar dengan cahaya dingin. Karena orang ini adalah Zhao Song. Orang yang melemparkannya ke tanah penghancur Cugu dan ingin membunuhnya hanya berada di alam Kaisar Agung, tetapi sekarang dia berada di alam asal. Jelas, saat itu, dia berjanji pada istana Jiutian untuk menyerang Luo Xiu, yang memungkinkan dia mendapatkan beberapa berkah dan menggunakannya untuk menerobos dan memasuki alam yang lebih tinggi. Anak muda yang punya kekuatan tidak tahu seberapa tinggi langit. Lebih baik berlutut dan bicara. Suara dingin lain terdengar. Luo Xiu mendongak dan mendapati bahwa itu adalah seorang lelaki tua dari istana Jiutian, yang diduga sebagai kakek Xing Jiutian. Ketika Xing Jiutian terbunuh, lelaki ini muncul sebagai hantu. Dan orang ini tidak diragukan lagi sangat haus darah terhadap Luo Xiu. Di antara para tetua yang hadir di Akademi Diri Sejati saat ini, hanya ada beberapa tetua dari alam Kaisar Agung, dan alam Wuyuan ada. Maka sesepuh istana Jiutian mencibir dan langsung bertindak, menyelimuti dunia dengan tangannya yang besar, menyelubungi Luo Xiu di bawahnya. Gulungan. Tiba-tiba terdengar suara omelan dingin. Kemudian, muncullah aura yang menakutkan. Seorang lelaki tua berpakaian putih dengan rambut acak-acakan datang mendekat, dengan tekanan agung yang seakan-akan menelan dunia. Kepala istana. Beberapa tetua akademi segera melangkah maju untuk memberi hormat. Orang-orang tua di paviliun abadi dan istana abadi semuanya terkejut, karena mereka semua telah mendengar tentang guru misterius Akademi Diri Sejati yang seorang diri mendirikan Akademi Diri Sejati sebagai tempat warisan. Bahkan 9 tokoh utama di Tanah Suci Abadi tidak mau menyinggung orang ini dengan mudah. Luo Xiu adalah adik laki-lakiku. Apakah kau menghinaku dengan memintanya berlutut? Tatapan mata kakak senior dingin. Tatapannya bagai pedang tajam, menyapu ke arah para tetua istana Jiutian. Senior, maafkan saya, junior ini tidak tahu hal ini. Tetua istana Jiutian yang tadi begitu agung, memilih menundukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Karena dia tahu betul bahwa menghadapi Master Akademi Diri Sejati, tidak ada orang kuat di seluruh dunia abadi yang berani mengabaikan keberadaannya. Bab 3470 Pusaran Ruang dan Waktu. Tidak tahu, kakak senior mencibir. Jika kau bisa mengatakan tidak tahu apa-apa, dari mana semua karma dan dendam di dunia ini berasal? Saat suara kakak senior jatuh, wajah tetua istana Jiutian berubah,
dan sebelum dia bisa bereaksi, aura mengerikan menyerbu. Puff, tetua istana Jiutian mengangkat kepalanya dan menyemburkan darah, dan tubuhnya terlempar di tempat, dadanya tertusuk, dan langit berlumuran darah. Adegan ini membuat semua orang di sekitar merasa kagum. Bahkan jika ada orang kuat lain dari istana Jiutian yang hadir, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Ikut aku, tatapan kakak senior tertuju pada Luo Xiu, lalu berbalik dan pergi. Luo Xiu mengangguk, lalu mengikutinya. Kali ini, tidak ada seorang pun yang hadir berani mengatakan apapun. Terakhir kali, Luo Xiu menerobos penghalang asal mula kekacauan, dan kakak senior tampaknya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi dia pergi terlebih dahulu. Kali ini dia kembali, tentu saja untuk berbicara panjang lebar dengan Luo Xiu. Dari zaman dahulu hingga sekarang, Luo Xiu bukanlah satu-satunya yang telah menapaki jalan menuju jati diri sejati, dia juga bukan satu-satunya yang berhasil membangun fondasi jalan agung. Namun, setiap orang memiliki jalan jati diri yang berbeda-beda, dan fondasi cara-cara hebat yang mereka bangun tidak akan sama. Mengenai kultivasinya sendiri, Luo Xiu tidak menyimpan banyak hal. Kecuali masalah hantu pemuda yang ditemuinya di kuil kuno, dia pada dasarnya menceritakan segalanya kepada kakak laki-lakinya. Dan kakak senior juga bisa memberinya banyak nasihat dan saran tentang kultivasi. Bagaimanapun, ini adalah monster tua yang telah berlatih untuk waktu yang lama dan tahu lebih banyak dari yang dibayangkan Luo Xiu. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya kakak senior. Aku akan pergi ke galaksi Wuliang, kata Luo Xiu. Galaksi Wuliang adalah sebuah tempat di Wuliang Tian. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa asal mula sekte Wuliang adalah karena keberadaan galaksi Wuliang dan dinamai Wuliang Tian. Di pusat galaksi Wuliang, menurut rumor kuno, selalu ada Gunung Tongtian yang menopang langit dan bumi, alam semesta dan alam semesta dunia abadi. Sepanjang era, banyak sekali orang-orang kuat yang telah hadir dan meninggalkan jejak yang tidak bisa dihancurkan. Tidak seorang pun tahu seberapa tinggi Gunung Tongtian. Mungkin di mata Anda hanya terlihat 10.000 kaki, tetapi ketinggian sesungguhnya pasti jauh melampaui kisaran tersebut. Wilayah Wuliang tidak jauh dari wilayah Jiutian. Luo Xiu memulai dari Akademi Zhenwou dan menempuh perjalanan jauh, dan akhirnya memasuki galaksi Wuliang. Karena galaksi Wuliang terletak di daerah perbatasan domain Wuliang dan domain Jiutian. Galaksi itu membentang melintasi kekosongan yang luas dan kacau. Sungai itu mengalir deras seperti lautan, dan airnya bersinar dengan warna cahaya bintang. Di galaksi ini, ada juga bintang-bintang yang mengambang di galaksi seperti daratan di galaksi. Pada saat yang sama, di galaksi yang luas ini, ada juga banyak binatang buas yang kuat. Binatang buas ini berkeliaran di galaksi dan kehampaan, dan kekuatan mereka sangat kuat. Luo Xiu pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia ke sini. Baru setelah tiba di sini dia tahu bahwa tempat ini bukanlah tempat yang bisa didatangi oleh para pembudidaya biasa. Di antara generasi muda, hanya beberapa orang yang telah mencapai alam Kaisar Agung yang akan datang ke sini. Karena banyak binatang buas yang bersembunyi di galaksi adalah binatang buas tingkat Kaisar Agung. Jika sebelumnya tidak ada landasan bagi dao besar, Luo Xiu harus sangat berhati-hati dan melangkah di atas es tipis saat dia datang ke tempat seperti ini. Tapi sekarang berbeda. Kultivasinya telah melampaui belenggu, dan kini dia juga merupakan seorang di alam Kaisar Agung, sehingga dia dapat berjalan dengan tenang di galaksi. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa ia tidak dapat ditandingi dengan kekuatan tempurnya saat ini. Di kedalaman galaksi, mungkin ada binatang buas kuno, yang kekuatannya sebanding dengan yang kuat di alam sumber. Berjalan di galaksi, langkah kaki Luo Xiu tiba-tiba berhenti. Karena dia menemukan bahwa tempat yang dia datangi tampak berbeda dari apa yang dia bayangkan. Ini adalah area yang diselimuti kabut putih. Dia belum pernah melihat tempat ini sebelumnya, tetapi ketika dia memasuki area tertentu, kabut putih mulai muncul, membuatnya sulit untuk mengetahui di mana dia berada di galaksi. Dia bahkan meragukan apakah dia masih berada di galaksi yang tak terbatas. Tiba-tiba, Luo Xiu samar-samar melihat sebuah bintang biru, memancarkan lingkaran cahaya biru, mengambang di kabut putih di kejauhan. Di bintang ini, Luo Xiu melihat seekor binatang buas yang tampak sedang tidur. Namun Luo Xiu yakin kalau itu bukanlah binatang buas sungguhan, melainkan bangkai seekor binatang buas. Bintang biru itu pun juga bertransformasi dari bangkai binatang buas tersebut. Ledakan. Tiba-tiba, ada kilatan petir yang gelap, seperti tentakel iblis yang melambai di kehampaan. Luo Xiu melihat pusaran gelap mengambang di kedalaman kehampaan,
dan kilat gelap pekat menyebar dari pusaran ini. Saat petir itu muncul, disertai dengan suara gemuruh yang mengerikan. Bahkan dengan kondisi Luo Xiu saat ini, dia merasakan tubuhnya bergetar. Jika dia belum mencapai kesatuan jiwa dan daging, hantaman gelombang suara seperti itu pasti akan mengguncang lautan kesadarannya. Meski begitu, dia merasakan sedikit rasa sakit yang membakar di tubuhnya, karena tubuh dan jiwanya adalah satu. Raungan gemuruh tadi ditujukan pada jiwanya, dan itu juga akan memengaruhi tubuhnya. Kekuatan waktu dan ruang. Mata Luo Xiu sedikit linglung. Dia merasakan kekuatan waktu dan ruang yang paling mendasar dari pusaran hitam itu, seolah-olah ini adalah asal mula waktu dan akhir waktu. Tampaknya selama Anda berjalan masuk, Anda dapat melakukan perjalanan melintasi waktu, melihat masa lalu, dan melihat masa depan. Aku tidak menyangka ada tempat seperti itu di antara galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Luo Xiu mendesah dalam hatinya, tetapi dia tidak melangkah mendekat karena dia tahu betul bahwa pusaran ruang dan waktu ini berada di luar jangkauannya. Tetapi ketika Luo Xiu hendak pergi, dia melihat sebuah sosok tiba-tiba terbang keluar dari pusaran air hitam. Apa? Mata Luo Xiu membelalak. Seseorang benar-benar terbang keluar dari pusaran asal mula waktu dan ruang. Dia menatapnya dan ketika melihat pemilik figur itu, dia tercengang. Karena orang ini sangat berkesan dalam ingatannya. Dahulu ada seorang pria kuat dari dunia kehancuran yang ingin membunuh para murid akademi, termasuk dirinya, untuk menghindari masalah di masa depan. Karena pria kuat dari dunia kehancuran itu percaya bahwa para murid akademi di antara para murid itu, ada seseorang yang mungkin tumbuh menjadi ancaman di masa depan, dan orang ini adalah dia. Seorang wanita yang mengambil tindakan untuk menyelesaikan krisis. Luo Xiu juga menduga bahwa orang itu mungkin adalah Ji Wushuang yang selama ini dicarinya. Pada saat ini, dia melihatnya lagi. Masih di tempat yang istimewa. Dia berpakaian putih, dengan bercak darah di sudut mulutnya, dan wajah cantiknya pucat. Tidak ada cahaya ilahi yang menutupi tubuhnya, jadi Luo Xiu hanya bisa melihat wajahnya, wajah yang ada paling dalam di ingatannya. Wushuang! Luo Xiu berteriak, tetapi tempat itu dipenuhi dengan kekuatan waktu dan ruang, dan dia tidak tahu apakah dia bisa mendengar suaranya.